Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir dari kas negara ke berbagai lini pembangunan. Tapi, seberapa efisienkah anggaran yang kita gunakan? Dan kemana saja uang itu benar-benar pergi? Uang rakyat adalah tanggung jawab sebuah negara. Bukan soal banyak ataupun sedikit, tapi bagaimana dana publikasi digunakan secara teratur tanpa adanya pemborosan dan tanpa adanya korupsi. Di balik cerita dari lapangan, terkadang anggaran habis untuk birokrasi, perjalanan dinas, honor, bukan kegiatan yang langsung menyentuh pada masyarakat. Kami cuma ingin jalan bagus dan air bersih, tapi tiap tahun katanya anggaran ada. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300T. Menemukan celah di mana pemborosan terjadi. Celah pemborosan ada di mana-mana. Dari pengadaan barang yang tak efisien hingga anggaran kegiatan yang tumpang tindih. Dan itu memang berdampak pada hal-hal yang sifatnya substansial, karena poros atau motor pekerjaan itu ataupun kegiatan negara ini masih dari dana, kan gitu ya. Nah, dana ini tentu berujung kepada pelaksanaan yang ada di lapangan, karena ini meliputi berbagai macam pihak. Contoh misalkan dari sebuah pemangkasan atau efisiensi anggaran, sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan yang sifatnya offline, ya kan, akhirnya semua dialihkan ke online gitu ya. Itu berupa salah satu dampaknya gitu ya. Padahal ada sesuatu hal yang nggak bisa didapat dengan online dengan offline. Seperti halnya kayak saya mengajar saja, itu saya lebih senang offline karena saya melihat langsung bagaimana mahasiswa menyerap atau memahami materi-materi pelajaran atau kuliah gitu ya, dibanding secara online. Jadi itu berupa hal yang terjadi. Nah, dampaknya bagaimana? Sangat berdampak karena ekonomi kita itu juga sangat berpengaruh kepada, apalagi dengan pergerakan dari ASN. ASN ini kan sebagai sebuah aparatur sipil negara yang secara kegiatan-kegiatannya itu pasti ada di masyarakat. Nah, otomatis penganggaran ini menjadi hal yang patut disoroti oleh publik ya, karena misalkan ketika dari tidak adanya lagi kegiatan-kegiatan di luar, akhirnya semua difokuskan, tadinya offline akhirnya jadi online, yang harusnya misalkan bisa dilakukan kegiatan itu dengan menyewa tempat atau hotel atau sebagainya lainnya sebagainya, itu nggak jadi dilaksanakan, dan akhirnya hotel mungkin berkurang pemasukannya gitu ya, dari aspek pemasukan, kemudian juga transportasi dan sebagainya pasti ada, atau dia harus buat spanduk yang tadinya jadi nggak jadi buat spanduk. Itu satu hal yang berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, akhirnya semua diganti menjadi online atau dari Banyak kegiatan seremonial yang menguras anggaran tanpa nilai tambah. Evaluasi dan transparansi jadi kunci. Solusi menuju efisiensi yang sebenarnya. Tapi harapan masih ada. Beberapa pemerintah daerah mulai bebenah. Digitalisasi anggaran, sistem penggandaan terbuka, dan pengawasan masyarakat terbukti efektif. Dampak yang lainnya yang tentu itu tidak sedikit, karena banyak orang di luar sana secara ekonomi mengandalkan dari kegiatan-kegiatan pemerintah, dan itu pasti berdampak kepada kesejahteraan mereka ya. Jadi ini menjadi kebijakan pemerintah yang harus dicermati dan harus diberikan hati-hati, sehingga dampaknya ini kalau untuk kebaikan ya untuk kebaikan bersama, kira-kira seperti itu. Tentunya ada dampak positif dan dampak buruknya.
terutama bagi pemerintahan daerah saat ini. Adapun efisiensi yang dirasakan oleh pemerintah daerah saat ini adalah ketertundaannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah. Misalkan kita ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, karena ada keterbatasan efisiensi itu, maka kegiatan itu sedikit waktunya agak mundur, sehingga implementasi kepada masyarakat pun juga menjadi mundur. Itu salah satunya pertama. Kedua, bahwa efisiensi ini dampak yang lebih jauh adalah tersendatnya kegiatan-kegiatan melalui pelayanan masyarakat, terutama yang bersifat administrasi. Itu menjadi hal urgensi, sehingga pelayanan masyarakat kan saat ini ingin cepat dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi hambatan bagi kami untuk melayani masyarakat. Dampaknya adalah transparansi dan akuntabilitas di dalam kantor pos yang saat ini saya kerjakan. Menurut saya sih lebih ke ini aja sih, gaji ya. Gaji itu iming-imingannya pajak, jadi saya kena potong. Tapi ya nggak masalah sih, asal masyarakat senang, kita juga senang. Menurut saya efisiensi negara ini memang cukup baik, tapi ada pengaruhnya. Yang pertama, waktu itu terjadi dampak perang antara Iran dengan Amerika. Itu inflasi menjadi naik, sehingga anggaran pun juga diperketat. Untuk itu, biar anggaran tidak melesat, ada beberapa solusinya. Salah satunya itu pencairan kredit, kemudian juga ada beberapa lagi kayak misalkan kurs mata uangnya juga diperketat lagi, seperti itu. Saya sih inginnya bahwa kepada pemerintah berikutnya yang saat ini ada di anggaran berikutnya, anggaran perubahan berikutnya, apa yang telah diefisiensikan itu harus segera kembali diaktifkan kembali, ditingkatkan kembali, karena kan ini menyangkut kegiatan yang sifatnya rutinitas di kelurahan. Jadi kami di kelurahan memohon kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk menjelaskan kembali anggaran-anggaran yang sudah diefisienkan tersebut dengan kondisi yang ada di wilayah, sehingga kegiatan-kegiatan tidak menjadi tersendat. Dan itu menjadi hal yang penting tentunya untuk membuat pelayanan menjadi efektif, efisien, dan cepat, begitu sesuai dengan moto yang ada di Kelurahan Sawah. Setiap pelayanan itu adalah cepat, ceria, dan tangkas. Itu seperti itu. Kami ubah paradigma. Anggaran harus menciptakan dampak, bukan sekedar habis. Di balik setiap rupiah ada harapan. Efisiensi anggaran bukan hanya soal administrasi, tapi tentang menjawab kebutuhan rakyat dan membangun masa depan bangsa. Mari kita bersatu bukan karena kita sama, tapi karena kita memiliki cita yang mulia, menjadi negeri ini lebih baik. Bukan hanya menunggu perubahan, tapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Dengan kerja keras, kejujuran, dan rasa cinta pada tanah air, kita bisa membawa bangsa ini menuju masa depan yang cerah. Bangsa besar bukan hanya dibangun dari capaian alat, tapi dari semangat rakyatnya yang tidak mudah menyerah. Mari kita jaga persatuan, tumbuhkan keadilan, dan majukan pendidikan serta kesejahteraan untuk semua. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah harapan yang terus hidup di dada setiap warganya. Bersama, kita bisa.